Artinya jadi seorang dokter gigi tuh kayak lebih tulus ya, karena aku ngeliat tuh aku selalu menjalani kelas ini ketemu pasien, apalagi pasien yang kayak appreciate banget apa yang kita lakuin, bahkan sampai dia bawa makanan atau bawa sesuatu buat kita tuh rasanya tuh itu kepuasan kita gitu. Jadi kayak itu pekerjaan yang membutuhkan hati yang besar. Arti jadi dokter gigi buat aku tuh paling utamanya jadi dokter gigi itu adalah jadi bermanfaat untuk orang lain, karena kita bisa bikin orang jadi lebih percaya diri, bisa bikin mereka senang buat senyum gitu. Terus insya Allah, amin, kita bisa jadi salah satu perantara untuk menyembuhkan mereka kalau mereka sakit gitu. Menurut aku dokter gigi itu bukan cuma profesi, tapi jadi kayak superhero, karena kita bisa bring hope gitu, kayak orang yang tadinya sakit ke kita atau mulai nggak pede sama penampilannya, tapi we can fix it and we can build their confidence. Jadi dokter gigi itu sebenarnya gue kecebur aja di sini. Awalnya tuh gue mau jadi dokter umum. Terus sempat keterima di satu universitas, tapi pas tahu harganya gila banget kan, mahal. Gue juga nggak enak sama orang tua. Akhirnya nyoba kedokteran gigi. Nah, kedokteran giginya itu nyoba di Mustopo ini. Terus alhamdulillahnya keterima. Terus juga biaya buat masuknya nggak semahal pas di dokter umum, jadi ya udah ambil aja. Terus gue tuh orangnya suka seni ya. Terus setelah tahu dokter gigi juga ada seninya, ternyata walaupun kecebur, ternyata ini juga sesuatu yang nggak salah gitu. Gue bisa mengembangkan seni gue juga di sini. Kan kayak misalkan mengukir gigi kayak nambel juga harus membentuk anatominya. Gue tuh mau kayak banyak keluarga gue, nggak cuma, bahkan sampai keluarga besar, banyak yang punya permasalahan di sekitar gigi dan mulut. Nah di situ selain gue ngebantu orang lain, terutama gue juga harus ngebantu keluarga gue sendiri gitu. Jadi gue yang ngerjain gitu. Jadi sangat berarti lah. Kalau buat aku jadi dokter gigi itu kayak peluang. Jadi peluang itu maksudnya gini, peluang bisa bantu banyak orang. Karena kan kita bisa yang bikin orang yang tadinya mungkin sakit gigi jadi enggak, itu salah satunya. Terus kemudian buat diri aku sendiri peluang untuk melebarkan sayap. Jadi dokter gigi, jadi tenaga kesehatan kan nggak cuman ya udah dokter gigi kerja praktek, tapi bisa juga kerja yang lain kan, mungkin ke manajemen atau apa. Jadi itu salah satu peluang yang besar menurut aku. As cliche as it sounds, for me personally itu lebih ke helping others who are in need sih, kayak maybe through my talent aku bisa membantu orang lain gitu. That's what I'm hoping for. Ya. Yeah. Tantangan terbesar di koas pastinya nyari pasien, karena nyari pasien, terus hoki kita mungkin beda, nasib kita beda sama teman-teman sekitar. Jadi mungkin yang lain udah pada jalan, sedangkan kita belum nyari pasien. Pressure di situnya sih sebenarnya yang berat. Mungkin kalau nyari pasiennya sering berjalannya waktu, pasti kalian tuh ada rezekinya sendiri gitu kan buat dapet pasien. Cuma karena kita di lingkungan ini cukup circle-nya cukup kecil, angkatan kita cukup kecil, jadi ketahuan lah kayak yang ini udah itu, yang ini udah itu. Jadi itu yang bikin kita jadi pressure tersendiri gitu. Lebih kalau tantangan sih, I think personally is myself, kayak to find the energy untuk mencari kemauan, the willingness, and gak lose hope in the middle of that. Itu kayak it's very hard and challenging, karena kayak ya lihat orang-orang kiri kanan udah lakuin ini, kayak you can't help but kayak to feel kayak gue
gue udah sampai mana gitu, dan kayak kadang-kadang juga kayak apa gue bisa selesai gitu with the circumstances and everything. Tapi itu sih myself juga yang harus lebih apa ya, lebih mengingatkan diri sendiri gitu loh to fight for this juga, karena honestly I'm like that type of lazy person yang kayak kalau umpamanya gak dicari juga I'm like okay with it gitu, which is not good. So yeah, don't be lazy guys. Salah satunya adalah nyari pasien. Kenapa susah? Karena banyak yang mau jadi pasien loh, tapi kadang tuh udah oke, ya udah oke gue jadi pasien loh, tiba-tiba di ghosting, nggak dibales, atau misalkan konflik schedule segala macem, terus nggak dapet kasus yang kita cari dan lain sebagainya. Itu kan emang apa ya, udah hukum alam aja gitu loh. Kalau misalkan dapet ya alhamdulillah, kalau nggak dapet juga ya maybe belum rezeki lo saat ini di bulan ini, tapi diusahakan harus selesai gitu. Susah adalah nyari apa ya, nyari waktu untuk main. Karena apa ya, karena waktu main harus itu penting ya, karena supaya lo nggak burn out gitu. Tapi kayak nggak tau kenapa kalau gue nggak datang ke kampus, bawaannya tuh kayak anxiety gue naik banget. Terus kayak FOMO, anjir orang ngapain ya, udah ngerjain apa segala macam. Walaupun juga gue nggak secara gamblang nanya yang kayak lu ngapain di sini segala macam, tapi kayak ketika lu ngerjain sesuatu di intek di ruang tindakan tuh kayak anjir ini orang ngerjain apa, ya Allah gue masih segini gitu, yang kayak ketakutan kayak gitu tuh menjadi penghalang untuk gue gitu. Jadinya ngedown lah, overthinking lah dan lain sebagainya. Tantangan terbesar kalau dari diri sendiri ya rasa malas. Misalkan kayak males nih kerja, cuma kan pasti kita juga secara rasional mikirnya pasti harus kerja biar requirement selesai kan. Terus kalau dari luar ya itu mungkin jadwal pasien atau ya jadwal apapun itu yang suka bentrok, itu sih yang jadi tantangan gitu. Gue misalkan kerja jadi nggak bisa, diskusi jadi nggak bisa. Cuma sejauh ini ya Toko lancar sih. So many, but yang mau aku banggakan my dad sih, and my parents lah, mostly my dad, cause with the help that kayak tanpa both of my parents gitu, mereka I don't think I can be here juga sih, and kayak the things that they fight for me to get into here and like to finish even preklinik aja tuh kayak something yang I want to pay lah for as long as I can gitu. Makanya one of the things yang aku mau, orang-orang yang mau aku banggakan tuh my parents. Of course my parents, karena di keluarga aku kan gak ada yang dokter ya. Terus kayak my dad, dia tuh kayak obses, kan kata kan Asian parents kayak obses their child to be a doctor. Terus kayak aku yang pertama kali ngewujudin itu, so I wanna make them proud. Yang mau aku banggain paling utama banget keluarga itu ibu, ayah sama kakak, 3 orang itu bener-bener. Jadi karena mungkin ibu yang udah bener-bener support terus, ayah juga yang udah kerja capek-capek supaya kita bisa punya masa depan yang bagus jadi dokter gigi, dan juga kakak yang selalu ada, selalu nemenin, selalu ngajarin gitu. Jadi aku ingin mereka bangga aku nanti bisa jadi dokter gigi. Insya Allah kalau emang udah lulus, insya Allah bisa ngebanggain orang tua, keluarga besar dan lain sebagainya. Bisa dalam artian tuh kayak ya kayak orang-orang aja, kalau misalkan lo ke acara apa nih sama om tante lo nih, lo dikenalin yang kayak oh ya nih ponakan gue dokter gigi gitu loh. Kan emang pride and joy dari keluarga kan yang kayak bisa mengenalkan ponakannya atau anak-anaknya kalau dia tuh seorang orang yang sukses gitu. Orang tua gue dulu ya, karena sebenarnya tuh gue lahir dari keluarga guru, bahkan kakak-kakak gue juga guru. Nah ini istilahnya gue
belok sendiri mau jadi dokter gigi, mau jadi dokter gitu kan. Jadi gue harus membanggakan mereka karena gue orang yang pertama gitu buat masuk ke profesi dokter gigi. Jadi gue harus banggain mereka, banggain keluarga gue juga, terus juga yang pasti banggain kakek nenek gue, apalagi nenek gue kan udah meninggal ya. Dia tuh kepengen banget punya cucunya jadi dokter gitu. Jadi gue harus banggain mereka. Jadi gue nggak boleh menyerah, harus tetap semangat. Diri sendiri, karena selama udah 5 tahun ya kayaknya, 5 tahun kita di dunia perkuliahan kedokteran gigi ini tuh pasti apa-apa kita kerjain sendiri kan semuanya. Mulai dari preklinik sampai sekarang klinik, nyari pasien pasti kita sendiri. Tapi aku juga nggak lupa sama orang tua juga pastinya, karena kan orang tua sudah support kita. Ya mungkin tanpa adanya support mereka ya kita juga belum tentu bisa selancar ini gitu jalannya. Paling itu sih. Menurut gue rendah hati itu merupakan sifat yang penting dimiliki dokter gigi. Terus juga selain rendah hati, harus memiliki jiwa yang pantang mundur, pantang menyerah. Mengasah skill ya, mau mengasah skill dan juga knowledge. Jadi istilahnya jangan cuma berwawasannya itu aja, jadi juga yang lain-lainnya digali gitu. Apalagi kalau ada ilmu yang baru, nah itu juga harus dipelajarin. Terus juga ya pokoknya rasa ingin tahunya harus besar gitu sih. Yang paling penting menurut aku disiplin dan konsisten. Itu yang paling utama banget, yang harus mulai dibiasain dari sekarang gitu. Jadi orang harus mulai terplanning, semuanya tertata gitu. Jadi nggak apa ya, kitanya nggak kebingungan, nggak keteteran gitu. Ya tadi ketulusannya sama dia, niatnya kan mau kita harus berniat membantu pasien. Jadi walaupun pasiennya datang misalkan cuma mau periksa dan lain segala macamnya, kita lihat ternyata ada kondisi yang harus kita kasih tahu, ya itulah di situ peran kita yang seharusnya tuh lebih menjelaskan, mengedukasi mereka apa yang sebenarnya tuh mereka nggak tahu. Aku tuh lumayan sering ketemu pasien yang kayak gitu. Jadi awalnya mereka tuh nggak tahu kenapa kondisi giginya, mereka setiap ditanya tuh kayak enggak kok nggak kenapa giginya, tapi pas kita lihat tuh ternyata mungkin mereka ada berbagai kondisi yang sebenarnya itu juga beresiko dan lain-lain gitu loh. Nah itu tuh waktunya kita memberikan peran kita bahwa untuk mengedukasi mereka bahwa gigi dan mulut itu penting gitu. Punya jiwa seni, dan memang ada sifat yang seperti dokter umum pada umumnya gitu. Jadi punya sifat atau karakteristik yang mau menolong orang gitu, ikhlas gitu. Itu sih. Menghormati pasien, literally yang kayak mau pasien lu pakai baju kayak apapun, penampilannya kayak apapun, mau baunya gimana, kalau dia datang ke lu untuk berobat, ya udah berobat. Lo apa jadi dokter? Buat mengabdi kepada masyarakat, mau masyarakat kalangan apapun. Pertama harus siap materi, dan kedua harus siap untuk bertemu dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Terus juga harus sabar-sabar, dan pokoknya harus rajin-rajin ya. Sebenarnya nggak harus kayak ambis pintar gitu sih, yang penting kayak rajin. Kalau misalnya ada tugas dikerjain atau apa, pokoknya jalan terus aja, kayak let it flow. Yang pasti jangan menyerah, soalnya kayak udah nanggung nih, dikit lagi kan koas ya hitungannya 2 tahun gitu. Nanti kalian bisa jadi dokter gigi gitu. Kalau misalkan sarjana doang kan kayaknya kurang klop ya. Jadi jangan menyerah, terus jangan lupa selalu tiap kerja jangan lupa Tuhan, jangan lupa buat doa, jangan lupa juga untuk minta restu orang tua kan gitu. Of course ini something that is new lah. Everyone is kayak pasti orang-orang bakal merasa kayak apa ini, tapi just find the group of friends yang bisa bantu you to get through all of that gitu loh. And don't lose friendship because of patient guys, jangan ya, karena pastinya jangan lose friendship, karena at the end of the day you need teman-teman you juga, not only your close friends tapi teman-teman sekitar you juga. And also this is something new, so jangan takut, jangan panik,
everything is going to be alright, tapi yang penting kamu bisa tahu how to manage it, which is not easy. Tapi ya kalau umpamanya susah juga, ya udah jangan terlalu be hard on yourself, you know, cause everyday pasti akan susah juga, akan ada bakal ada ceritanya tersendiri. Jadi jangan terlalu hard on yourself. Kalau umpamanya emang pasiennya nggak bisa atau dosennya yang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu loh. Masih ada hari lain untuk dilakukan gitu sih. Jadi sebenarnya kalau emang dari awal lu nggak niat masuk ke kedokteran gigi, ya it's okay. Gue juga nggak niat kok. Gue nggak ada pikiran gue masuk ke kedokteran gigi dan gue masih ada sampai sekarang tuh kayak nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan emang passion lo untuk ngebantu banyak orang, ngebantu orang yang underprivileged buat berobat dan segala macam, ya go for it. Mau sesusah apapun lu dapat pasien, mau seseret apapun duit lu untuk bayar ini, ya udah pelan-pelan pasti ada jalannya. Dan kalau misalkan emang kita jalannya di sini, mungkin yang Allah lihat tuh kita bisa untuk melaluinya gitu. Yang paling pertama itu harus semangat, dan di dalam hati tuh harus, mood itu harus kita yang bikin gitu. Karena kita kan akan berhadapan sama banyak orang tuh kadang suka nggak peduli gitu apa yang lagi kita hadapin gitu. Jadi kita harus bisa membuat mood kita sendiri itu selalu baik gitu. Jadi insya Allah kalau hati kita selalu tenang, selalu baik, untuk kedepannya semua bisa lancar, ketemu orang juga bisa baik-baik terus. Paling utama itu. I know it isn't much, but I slept through the night. I opened up my curtains so I hear the birds get a taste of the light. I think I'm getting better, even if it's slowly. I'm not in a rush to get anywhere fast. Ready for when I start to dream, every little piece of me gets a little close to the edge of darkness. I know I've been here before, long as I'm not falling off, I'll be fine. If you need a minute, take a minute, like it's all that you've got. Another hour, doesn't matter if it helps you to stop counting the days that you lost over and over. No one said it's easy, but it's easy to forget what they say. Another hour, doesn't matter if it helps you to take back all the days that you lost. Anything can happen if you want it enough. Oh, 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 oh. Anything can happen if you want it enough. If you need a minute, take a minute, like it's all that you got. Another hour, doesn't matter if it helps you to stop counting the days that you lost over and over. No one said it's easy, but it's easy to forget what they say. Another hour, doesn't matter if it helps you to take back all the days that you lost.